Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang reaksi redoks. Guys, dalam hidup sehari-hari, kalian dapat menjumpai banyak sekali reaksi redoks. Tetapi, mungkin kalian belum mengetahuinya. Kalian pasti sering menggunakan gadget. Ya, misalnya handphone. Handphone agar dapat menyala menggunakan batu baterai. Nah, penggunaan batu baterai ini adalah salah satu reaksi redoks yang kalian jumpai dalam hidup sehari-hari. Selain itu, masih banyak lagi peristiwa yang terjadi. Misalnya, kalian membelah buah apel. Pada awalnya, buah apel itu pada bagian tengah akan berwarna putih. Setelah sekian lama, buah apel itu akan berubah menjadi berwarna coklat. Begitu pula kalau kalian amati buah pisang. Kulit buah pisang yang matang itu berwarna kuning. Tetapi setelah 3 atau 4 hari, muncul bintik-bintik yang berwarna coklat dan semakin meluas hingga seluruh kulit buah pisang menjadi berwarna coklat. Selain itu, mari kita amati pembakaran sate. Awalnya, daging ayam itu berwarna putih. Setelah dibakar, lama-kelamaan berwarna coklat, matang, ya. Dan kalau tidak kita angkat, yang kita dapatkan adalah sate yang gosong berwarna hitam menjadi arang. Peristiwa ini juga termasuk reaksi redoks. Juga dengan kembang api, ya, itu juga kita bakar kemudian menghasilkan nyala, ya, yang kita sukai. Biasanya acara ini dilakukan pada tahun baru. Juga pada peristiwa pembuatan api unggun. Ya. Untuk api unggun dari kayu yang dibakar juga merupakan peristiwa atau reaksi redoks. Demikian pula kita bisa mengamati benda-benda yang terbuat dari besi. Misalnya kita ambil pagar rumah. Ya. Awalnya pagar rumah kita yang terbuat dari besi bisa saja berwarna hitam. Tapi lama-kelamaan pagar rumah itu berubah menjadi kecoklatan karena besinya berkarat. Nah, timbulnya karat besi itu juga menunjukkan bahwa terjadi reaksi redoks. Peristiwa lain adalah reaksi fotosintesis pada tanaman. Di sini akan terjadi perubahan dari air dan karbon dioksida. Kemudian, setelah melalui proses, akan dihasilkan glukosa dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Peristiwa ini pun termasuk reaksi redoks. Contoh lain yang juga akrab dengan hidup kita adalah penggunaan
bahan bakar minyak. Ya. Baik itu mobil, motor, ya, semua menggunakan bahan bakar minyak. Peristiwa pembakaran bahan bakar merupakan reaksi redoks yang menghasilkan energi, kemudian digunakan untuk menggerakkan mesin. Nah, berarti reaksi redoks ini banyak sekali dalam hidup sehari-hari kita. Untuk itu, mari kita pelajari reaksi redoks sehingga kalian dapat mengidentifikasi dengan baik peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kalian. Guys, dari tadi saya bicara tentang istilah reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks itu singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi redoks merupakan dua reaksi yang tidak dapat dipisahkan. Hal itu disebabkan reaksi reduksi dan oksidasi merupakan reaksi yang berlangsung secara bersamaan dalam suatu reaksi. Pada umumnya, jika pada suatu reaksi terjadi reaksi reduksi, maka secara bersamaan pula terjadi reaksi oksidasi, sehingga reaksinya disebut reaksi reduksi dan oksidasi atau disingkat dengan reaksi redoks. Konsep reaksi reduksi dan oksidasi mengalami perkembangan. Konsep redoks diawali dengan mengaitkan suatu reaksi, suatu zat dengan oksigen. Jadi, suatu reaksi oksidasi dan reduksi terkait dengan pelepasan atau pengikatan oksigen. Tahap kedua, konsep redoks dikaitkan dengan perpindahan elektron. Apakah elektron itu dilepaskan ataukah elektron itu ditangkap? Dan yang ketiga, konsep redoks terkait dengan perubahan bilangan oksidasi. Konsep pertama, pengertian redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi adalah peristiwa bereaksinya suatu zat dengan oksigen. Sebagai contoh, karbon bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida atau CO2. Reaksinya kita tuliskan C solid ditambah O2 gas menjadi CO2 gas. Contoh kedua, natrium bereaksi dengan oksigen membentuk natrium oksida dengan reaksi 4Na solid ditambah O2 gas menghasilkan 2Na2O solid. Contoh ketiga, reaksi pembakaran gas asetilen C2H2 menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Reaksinya 2C2H2 gas ditambah 5O2 gas menjadi 4CO2 gas dan 2H2O gas. Nah, reaksi reduksi adalah reaksi atau proses pelepasan gas oksigen. Sebagai contoh adalah
pemanasan kalium klorat KClO3 menghasilkan KCl dan gas oksigen. Reaksinya dituliskan dengan 2 KClO3 gas menjadi 2 KCl solid ditambah 3 O2 gas. Nah, kalian perhatikan pada reaksi oksidasi, reaksi yang berada di sebelah kiri tanda panah, misalnya C, Na, dan C2H2 tidak mengandung oksigen. Tetapi pada hasil reaksi, unsur-unsur tersebut mengikat oksigen, menghasilkan CO2, Na2O, dan H2O. Sekarang perhatikanlah untuk reaksi reduksi. KClO3 berubah menjadi KCl dan O2. Di sini seluruh oksigen yang terikat pada KCl itu dilepaskan. Karena ini pelepasan oksigen, maka reaksinya kita sebut dengan reaksi reduksi. Nah, pertanyaan saya, apakah semua oksigen yang terdapat di dalam senyawa itu harus dilepaskan semua? Tentu saja tidak. Sebagai contoh, KNO3 kalau dipanaskan akan membentuk KNO2 dan O2. Jadi pada prinsipnya yang penting jumlah oksigennya berkurang dari reaksi itu. Dan dihasilkan hasil reaksi di mana dilepaskan oksigen. Sekarang perhatikanlah contoh reaksi yang ditampilkan. Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2Fe ditambah 3CO2. Fe2O3 berubah menjadi Fe. Artinya Fe2O3 mengalami reduksi karena melepaskan oksigen. Sementara itu CO berubah menjadi CO2. Berarti oksigen dari CO bertambah. Jadi CO mengalami reaksi oksidasi. Nah, zat yang memberikan oksigen kepada zat lain itu kita sebut sebagai oksidator. Jadi dalam hal ini Fe2O3 bertindak sebagai oksidator. Di lain pihak, CO menangkap oksigen dari Fe2O3. Maka zat yang mengambil oksigen dari zat lain itu kita sebut sebagai reduktor. Kesimpulannya, CO berperan sebagai reduktor. Konsep kedua, pengertian reaksi redoks berdasarkan konsep perpindahan elektron. Oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron dan reduksi adalah peristiwa penerimaan elektron. Untuk mempermudah kalian mengingat, dibuatkan singkatan OIL-RIC. OIL singkatan dari oxidation is loss. RIC singkatan dari reduction is gain. Sebagai contoh, atom Cu melepaskan 2 elektron menghasilkan Cu2+. Kita tuliskan Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Karena melepas elektron, maka kita sebut reaksi oksidasi. Contoh reaksi reduksi adalah penangkapan elektron oleh oksigen. O2
ditambah dengan 4 elektron menjadi O2-. Karena oksigen menangkap elektron, kita sebut reaksi reduksi. Begitu pula untuk klorin. Cl2 menangkap 2 elektron menghasilkan 2 ion Cl-. Juga kita sebut sebagai reaksi reduksi. Dalam konsep reaksi redoks yang terkait dengan transfer elektron, oksidator mengoksidasi zat lain, mengambil elektron dari zat lain. Sementara dirinya sendiri boleh kita katakan juga dengan menangkap elektron. Reduktor merupakan zat yang mereduksi zat lain. Zat ini akan memberikan elektron kepada zat lain, atau boleh kita sebut dengan melepaskan elektron. Sebagai contoh, reaksi Cu dengan oksigen menghasilkan senyawa CuO. Cu kita sebut sebagai reduktor, sementara oksigen kita sebut sebagai oksidator. Konsep reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron ini dapat diterapkan untuk reaksi-reaksi yang tidak melibatkan oksigen. Sebagai contoh adalah reaksi natrium dengan gas klorin menghasilkan senyawa natrium klorida. Dalam hal ini, natrium akan melepaskan elektron, sementara klorin menangkap elektron yang dilepaskan oleh unsur natrium, sehingga terbentuk ion Na+ dan ion Cl-. Nah, kalian masih ingat waktu belajar ikatan kimia? Karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatik, maka ion positif dengan ion negatif ini dapat membentuk ikatan ion. Sehingga terjadilah senyawa NaCl. Konsep ketiga, konsep reaksi redoks dihubungkan dengan bilangan oksidasi. Ternyata, konsep reaksi redoks berdasarkan pada penangkapan dan pelepasan elektron tidak cukup untuk menjelaskan reaksi redoks yang ada. Tidak semua reaksi melibatkan pelepasan dan penerimaan elektron. Apabila suatu senyawa disusun dari unsur sesama non-logam, maka keduanya membutuhkan elektron untuk mencapai kondisi stabil, sehingga tidak mungkin salah satu akan memberikan elektron kepada unsur yang lain. Sebagai contoh adalah reaksi H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl. Ya, dalam hal ini baik hidrogen maupun klorin sama-sama membutuhkan elektron untuk mencapai oktet pada unsur klorin dan duplet pada unsur hidrogen. Mengapa demikian? Karena dalam HCl ini terjadinya ikatan kovalen, bukan ikatan ion. Tidak ada transfer elektron atau proses serah terima elektron. Untuk itu dimunculkan konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan konsep bilangan oksidasi. Tentang apa itu bilangan oksidasi dan aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi dapat kalian lihat pada video saya
Saya tuliskan pada deskripsi video ini. Suatu zat dikatakan mengalami oksidasi apabila zat tersebut mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Dan sebaliknya, disebut mengalami reduksi jika zat tersebut mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, untuk itu, suatu zat dikatakan reduktor jika zat tersebut menyebabkan zat lain mengalami penurunan bilangan oksidasi atau mengalami reduksi. Sementara zat itu sendiri akan mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, untuk oksidator itu merupakan zat yang menyebabkan zat lain mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Tetapi dirinya sendiri akan mengalami penurunan bilangan oksidasi. Saya akan memberikan contoh bagaimana menentukan oksidator, reduktor, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Perhatikanlah persamaan reaksi yang telah diberikan. HBr ditambah dengan H2SO4 menjadi Br2 ditambah SO2 dan H2O. Langkah pertama, kita akan menentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Untuk itu, kita melihat bahwa unsur H biasanya tidak mengalami perubahan Bilox. Begitu pula unsur O. Maka, kita coba hitung Biloxnya Br. Pada Br itu -1, sementara pada Br2 di ruas kanan itu 0. Berarti dari Br yang bermuatan -1 menjadi 0 itu mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian untuk unsur S pada H2SO4, H itu +1, O itu -2, sehingga S-nya adalah +6. Sementara pada SO2 di sebelah kanan, Biloxnya +4. Dengan demikian, mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, sekarang kita lihat. H2SO4 itu mengalami penurunan bilangan oksidasi dan menyebabkan HBr itu naik bilangan oksidasinya. Jadi kita simpulkan bahwa H2SO4 itu berperan sebagai oksidator. Dengan demikian, reduktornya adalah HBr. Kemudian kita lihat hasil reduksinya, tadi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, H2SO4 berubah menjadi SO2. Jadi, hasil reduksinya adalah SO2. Sementara hasil oksidasinya adalah Br2. Contoh kedua, Mg ditambah dengan HCl menjadi MgCl2 dan H2. Kita tentukan Mg unsur bebas, jadi Biloxnya 0. Begitu pula untuk H2 juga merupakan unsur bebas, Biloxnya 0. Nah, kemudian kita lihat H biasanya kan +1 ya. Kemudian pada MgCl2 Mg berubah menjadi +2. Maka boleh kita bilang Mg mengalami kenaikan Bilox dari 0 menjadi +2, sementara hidrogen turun Biloxnya dari +1 menjadi 0. Sehingga dapat kita katakan oksidatornya adalah HCl, reduktornya adalah Mg, hasil reduksinya adalah H2, dan hasil oksidasinya adalah MgCl2. Nah, bagaimana dengan soal berikut? H2 tambah Cl2 menjadi HCl. Di sini, hidrogen kita hitung Biloxnya 0. Klorin Biloxnya 0.
H pada HCl plus 1 dan Cl pada HCl min 1. Selanjutnya kita buat garis untuk menghubungkan. H berubah dari 0 menjadi plus 1, berarti mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Cl dari 0 menjadi min 1, berarti biloxnya turun. Maka boleh kita katakan oksidatornya adalah Cl2. Sedangkan reduktornya adalah H2. Hasil reduksi maupun oksidasinya sama, yaitu HCl. Karena pada produk hanya ada satu senyawa. Saya memberikan satu contoh lagi, yaitu NaOH ditambah dengan Cl2 menjadi NaCl ditambah NaClO dan H2O. Ya, untuk Na golongan 1A biasanya tidak berubah biloxnya. H di sini juga tidak berubah bilox. Begitu pula dengan O. Maka kita hitung bilox Cl. Ya. Cl di sebelah kiri sebagai unsur bebas biloxnya 0. Di sebelah kanan kita lihat pada senyawa NaCl. Na itu plus 1 berarti Cl itu min 1. Dan pada senyawa NaClO, Na plus 1, O min 2. Maka Cl-nya sama dengan plus 1. Dengan demikian, terjadi perubahan bilox. Untuk unsur klorin dari 0 menjadi min 1 berarti turun, dan dari 0 menjadi plus 1 atau naik. Nah, dalam hal ini satu unsur mengalami dua perubahan, naik dan turun. Mengalami oksidasi sekaligus reaksi reduksi. Nah, reaksi ini sangat spesial ya. Secara khusus, reaksi ini diberi nama reaksi autoredox atau reaksi disproporsionasi. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan pembelajaran tentang reaksi redox. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.